Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan materi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin part 2-nya ya, dimana kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi, dimana ada Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan benteng, nasionalisasi perusahaan asing, finansial ekonomi atau FINEC, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini berkembang. Oke, lanjut kita pembahasan materinya. Di mana ada Gunting Syafruddin. Maksudnya adalah dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan juga mengatasi defisit anggaran, tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas, sehingga nilainya itu tinggal setengahnya aja melalui kebijakan ini, sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi. Lalu ada sistem ekonomi gerakan benteng, yang dimana usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Di mana struktur ekonomi kolonial ini membawa dampak perekonomian Indonesia yang didominasi oleh perusahaan asing dan juga ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Hal inilah yang ingin diubah dalam sistem ekonomi gerakan benteng. Di mana tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah sebagai berikut. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia, di mana para pengusaha Indonesia ini yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah ini perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng ini dimulai pada bulan April 1950, yang dimana hasilnya selama 3 tahun 1950 sampai 1953 lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini, tetapi tujuan program ini tidak tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Ada hal-hal yang menyebabkan kenapa tujuan gerakan benteng ini tidak tercapai adalah sebagai berikut. Para pengusaha pribumi itu tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi ini lebih memiliki mental yang cenderung konsumtif, di mana sangat bergantung pada pemerintah, kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya, ingin cepat mendapat keuntungan besar dan juga menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha ini juga menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Lalu ada nasionalisasi perusahaan asing, yang dimana dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi ini dilakukan terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan dan juga penguasaan. Lalu yang tahap kedua, tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Lalu ada finansial ekonomi atau FINEC, yang dimana pada saat kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasinya ke Belanda untuk merundingkan masalah FINEC, di mana perundingan ini pada tanggal 7 Januari 1996. Rancangan persetujuan FINEC yang diajukan Indonesia antara lain sebagai berikut: pembatalan persetujuan FINEC hasil KMB, hubungan FINEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan liberal, hubungan FINEC ini didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Tapi usul dari Indonesia ini ditolak oleh pemerintah Belanda, yang dimana Indonesia kemudian membuat sendiri peraturannya ya, rancangan FINEC-nya, dengan membuarkan Uni Indonesia Belanda tanggal 13 Februari 1996 dengan tujuan ingin melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Di mana dampak dari pelaksanaan FINEC ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, kemudian pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Lalu ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, ini mana pada saat kabinet Ali Safra Amidjoyo kedua, pemerintah itu menyusun RPLT, yang dimana rencananya itu akan dilaksanakan tahun 56 sampai 61. Rencana ini tidak dapat berjalan dengan baik karena ada hal-hal sebagai berikut. Pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dan juga Eropa Barat pada akhir 57 dan juga awal 58 mengakibatkan ekspor dan juga pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia itu menimbulkan gejolak ekonomi. Lalu yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan juga daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonomi masing-masing. Lalu ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer, yang dimana ada kehidupan sosial, ada pendidikan dan juga kesenian. Kehidupan sosial, yang dimana pada saat itu pada demokrasi parlementer,
banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan juga permasalahan ekonomi. Karena banyaknya gejolak politik, pastinya ada gangguan keamanan di berbagai tempat dan juga upaya perbaikan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Dari segi pendidikan, tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda ke pemerintah RIS, di mana kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan saat itu, bangsa Indonesia itu masih tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan dalam dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, ada pendidikan umum dan juga pendidikan teknik, di mana perbandingannya itu 3:1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, pasti harus ada diadakan 1 sekolah teknik. Di mana setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Karena Indonesia ini negara kepulauan, maka di beberapa kota ada beberapa sekolah teknik ya, di mana seperti di kota Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, Palembang, diadakan akademi seperti Akademi Pelayaran, Akademi Oceanografi, dan Akademi Research Laut. Di mana tenaga pengajarnya itu didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Lalu pada masa demokrasi parlementer, didirikan beberapa universitas baru, yang diantaranya ada Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan terakhir Universitas Hasanuddin di Makassar. Lalu dari segi kesenian, muncullah berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia dan juga Gabungan Pelukis Indonesia. Lalu ada Akademi Seni Rupa Indonesia yaitu ASRI di Yogyakarta. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Sudah selesai untuk materi Indonesia pada masa demokrasi parlementer ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.